melaporkan langsung dari titik Kemenpora menuju ke sejumlah titik lainnya menuju ke gedung Gelora Bung Karno. Kita coba akan lihat terlebih dahulu saat ini gambar terkini pemirsa yang bisa kami tampilkan di layar kaca Anda. Anda lihat bagaimanakah saat ini sejumlah atlet kita, tidak hanya timnas saja tapi dari seluruh cabur bersama dengan tim official dan juga para pejabat di Kemenpora ini saat ini berada di titik Taman Ria kalau kita biasa sampaikan ya. Di titik Sudirman menuju ke kawasan Gelora Bung Karno, antusiasmenya luar biasa. Nampaknya ini pasti akan mengganggu aktivitas lalu lintas Anda jika para pengendara melintasi kawasan ini. Mohon maaf, aktivitas perjalanan Anda sedikit terganggu karena ada penutupan jalan untuk menyambut para atlet kita yang tergabung di SEA Games 2023. Tapi nampaknya kalau kemudian telat menuju ke kantor masih dimaafkan lah ya oleh bos mereka gitu ya, karena memang alasannya cukup jelas, ada kemacetan untuk menyambut sang juara. Kita coba akan lihat ya rute arak-arakan yang akan membawa sejumlah atlet kita menuju ke titik akhir yaitu di Gelora Bung Karno Jakarta untuk sejumlah acara spesial sambutan meriah untuk sang juara dari masyarakat Indonesia untuk para atlet yang bergabung di SEA Games 2023. Kalau kita gambarkan tadi, kita sudah gambarkan untuk Anda keberangkatan. Titik awal itu dimulai dari gedung Kemenpora Republik Indonesia. Mungkin tim kami bisa menggambarkan untuk Anda bagaimanakah rute demi rute yang akan dilalui oleh seluruh atlet SEA Games kita. Diawali dari gedung Kemenpora Republik Indonesia, kemudian bus arak-arakan ini akan berjalan menuju ke kawasan Gatot Subroto, kemudian akan melintasi kawasan Jenderal Sudirman, dan kemudian juga akan menuju ke titik Bundaran Hotel Indonesia. Di Bundaran HI ini nanti kemudian akan ada juga sejumlah acara karena kita lihat ada panggung yang sudah disediakan di sana hingga nanti di titik akhir yaitu di Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi total paling tidak ada 2 panggung yang disiapkan untuk sejumlah atlet kita ini, yaitu di titik Bundaran Hotel Indonesia dan juga di titik Gelora Bung Karno Jakarta. Bang Banur, sungguh luar biasa antusias masyarakat menyambut kemenangan dan juga atlet-atlet kita ini. Apa yang mungkin pesan khusus dari seorang senior, gitu? Tidak hanya kepada para atlet timnas saja, tapi juga kepada sejumlah atlet lainnya dan juga untuk pemerintah kita. Sedikit silakan. Ya, yang pasti seperti saya katakan sebelumnya, kalau yang anak-anak timnas 22 tahun ini euforia boleh, tetapi ada event-event yang lebih tidak kalah pentingnya dan tidak juga kalah membanggakannya kalau kalian bisa berprestasi lagi gitu kan. Untuk atlet, untuk pemerintah ya coba diperhatikan. Saya pikir pemerintah sekarang sudah mulai memperhatikan atlet-atlet yang berprestasi, dibantu kalaupun ada bonus ditambah. Kalau bonus saya pikir sudah lumayan bagus, bagus. Tetapi bagaimana dengan atlet-atlet yang memang tidak ada kompetisinya? Dibantu untuk mungkin pendidikannya, ada beasiswa, kalaupun sudah senior mungkin bisa disampung di sebuah pekerjaan lah, begitulah. Itu kalau yang cabur yang ada profesionalnya kayak anak-anak sepak bola ini, saya pikir dia tidak akan mau bekerja, ya kan? Dia pasti akan merintis karirnya di profesionalnya dia karena memang menjanjikan juga di profesional di Liga 1. Tapi sekali lagi juga bisa juga dikasih kemudahan kalau mereka juga pengen meningkatkan pendidikannya dia kan, dipermudah lah. Jangan waktu berjaya saja pemerintah memperhatikan, tetapi ketika mereka sudah tidak berprestasi lagi dilupakan gitu. Ini dia catatan penting dari atlet senior kita, mohon dicatat gitu ya. Ya, karena banyak rekan-rekan saya yang dulunya mengukir sejarah atau prestasi yang baik, ketika di masa tuanya hidupnya kurang beruntung. Itu dia. Banyak juga yang bahkan sampai tidak hanya menjual barang-barang berharga, medalinya juga dijual. Mantan kiper timnas kita kan? Ya itu jangan lagi lah terulang seperti itu gitu. Dibantulah atlet-atlet itu karena ketika dia jaya, terus terang yang bisa mengibarkan bendera merah putih itu presiden sama atlet loh. Sepakat. Ya kan? Bayangkan mereka dengan lagu kebangsaan kita ya. Mereka ini yang prestasinya bagus.
meneteskan air mata karena merah putih ada lagu Garuda Indonesia Raya kan. Nah setelah tuanya negaranya nggak mau tahu gitu kan. Nah mudah-mudahan sih, saya yakin pemerintah sekarang lebih perhatian lah seperti itu. Jangan ada lagi atlet-atlet ketika muda, ketika berprestasi, disanjung-sanjung. Setelah tua, hari tuanya kurang beruntung. Sedih kalau kita sampai melihat para atlet kita menjual medali sebelum-sebelumnya emas banyak. itu dia ya. Sebelum-sebelumnya banyak nggak? Ya tidak, paling tadi itu tadi catatannya keberlangsungan para atlet kita itu menjadi fokus utama ya, tidak hanya pada saat berjaya saja. Kalau yang profesional yang ada liganya, itu saya pikir mudah mereka, begitu ya untuk mereka. Bukan mudah, artinya mereka dapat apa yang dia dari profesinya dia dapat karena profesional. Nah, kalau dia sampai sakit berarti kan dia tidak bisa memanage keuangannya gitu kan. Tapi bagian yang sangat dipikirkan itu ya atlet-atlet yang tidak ada kompetisinya. Bagaimana dengan atlet dayung? Bagaimana dengan atlet umpamanya sprinter, pelari atau maraton itu kan tidak ada kompetisinya gitu kan. Kalaupun ada event-event yang kecil lah. Ya kan? Banyak lagi atlet cabur yang lain banyak yang tidak ada kompetisinya, cuman multi events berapa tahun sekali selesai. Kan gitu kan? Jangan terlena dengan euforia kemenangan sesaat itu tadi ya. Terima kasih banyak Pak Bambang Nurdiansyah, peraih medali emas sepak bola SEA Games tahun 1991. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam hormat Bung. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News TV One. Sama-sama. Breaking News TV masih akan berlanjut untuk Anda pemirsa untuk melihat bagaimanakah pawai emas pahlawan SEA Games 2023 yang akan dilanjutkan oleh rekan kami. Ada Prima Alverina langsung dari studio TV One Pulau Gadung. Prima. Baik, terima kasih Maria Assegaf. Saya melaporkan langsung dari kantor TV One di Pulau Gadung. Di sini kita akan kembali melihat seperti apa suasana arak-arakan dari timnas kita yang sudah tiba dari pagi tadi. Ini sudah ada beberapa rute seperti yang tadi Maria sebutkan. Ada dari Gedung Kemenpora, kemudian di Gatot Subroto, selanjutnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, dan nantinya di Bundaran HI ini sudah ada panggung yang dipersiapkan. Selain itu juga ada di Gelora Bung Karno. Ini kita lihat makin ramai sejak pagi tadi. Timnas kita total ada 20 pemain di sini. Dan juga pihak kepolisian tentunya sudah melakukan rekayasa lalu lintas dari jalur-jalur yang disebutkan tadi. Kita perlu ingat walaupun ini adalah hari kejepit nasional, namun ternyata masih banyak masyarakat yang melintas. Jadi diharapkan masyarakat yang memang tidak ada keperluan di daerah yang tadi kami sebutkan untuk menghindari jalan-jalan tersebut agar tidak terjadi kemacetan. Ya, ini timnas kita saat ini sudah mengarah dari Gedung Kemenpora menuju Gatot Subroto. Kemudian juga ada rekan kami tadi yang melaporkan dari lokasi, yakni Zinedine. Keriuhannya seperti apa di sana, baik laki-laki dan perempuan, kita lihat di sini dengan berbagai komponen yang dibawa. Baik. Kita sekarang juga ingin meminta pendapat, ada 2 orang narasumber kita. Yang pertama sudah bergabung ada Bung Erwin Fitriansyah, pengamat bola dan juga jurnalis senior kita. Jurnalis senior yang selalu meliput sepak bola dari tahun 99. Selamat pagi Bung Erwin. Selamat pagi. Bung Erwin, bagaimana Bung Erwin tanggapannya melihat kemenangan dari Timnas Indonesia 5-2 ini melawan Thailand? Ya, yang pasti kita patut bersyukur, bergembira. Tapi sepakat sama Mas Bambang Nurdiansyah tadi, nggak boleh terlena karena di depan itu di tahun ini aja ada beberapa turnamen yang harus diikuti oleh pemain-pemain yang ada di timnas SEA Games sekarang ini gitu. Jadi sekali lagi bersyukur kita bisa menang atas Vietnam di semifinal, menang lawan Thailand di final. Ini kan selama ini menjadi musuh yang susah sekali untuk dikalahkan ya oleh tim Indonesia di level manapun gitu ya, Vietnam sama Thailand. Tapi Indonesia berhasil memperlihatkan permainan yang solid gitu ya, teknik bagus, produktivitas bagus, fisik, stamina, dan terutama mental yang bagus sepanjang SEA Games kemarin ya, terutama di babak semifinal dan final. Artinya kalau menurut pengamatan Anda, ini apa yang dilakukan dari peran pelatih atas kemenangan dari timnas? Persiapannya sudah sangat matangkah dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya?
Kalau secara teknis mungkin ya berjalan seperti biasanya ya. Artinya kemarin-kemarin di SEA Games waktu dipegang sama Coach Indra Safri, waktu Luis Mia juga sempat melatih Indonesia, ada Coach Sintayong juga melatih Indonesia. Sebenarnya persiapan teknisnya juga seperti itu juga itu ya. Cuman kan di sini mungkin faktor non teknisnya justru yang saya melihat dan mendengar lebih disiapkan dengan dengan lebih rapi ya. Contohnya nih, pemain nggak boleh banyak-banyak main medsos ketika turnamen. Jaga fokus gitu ya? Iya, supaya tetap fokus gitu ya. Kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya kebanyakan main medsos, kalau mainnya jelek, dihujat sama netizen itu kan juga mentalnya bisa berpengaruh gitu ya kalau mainnya bagus, dipuja-puja itu juga berpengaruh juga, nggak bagus juga gitu kan. Kalau turnamennya belum selesai, itu salah satunya. Terus mungkin tim pelatih juga saya dengar mempersiapkan tim psikolog ya, karena ketika menghadapi Vietnam sama Thailand itu bukan cuma teknis saja yang berpengaruh gitu ya. Faktor non teknis, faktor mental itu juga berpengaruh. Karena apa? Karena di beberapa turnamen, di beberapa ajang itu Indonesia sering sekali belakangan ini kalah sama Thailand dan Vietnam gitu. Jadi persiapan non teknisnya saya melihat dan mendengarnya ini cukup rapi ya disiapkan untuk pemain-pemain timnas yang tampil di SEA Games. Oke, yang pertama tadi soal media sosial ya, dan yang kedua ada tim psikolog yang mendampingi para pemain kita begitu ya? Iya. Oke, kalau kita lihat sendiri dari venue-nya, dari tempatnya ini kan kemarin sempat menjadi olok-olokan begitu ya, di mana ruang gantinya ini sepertinya sangat minim sekali begitu dari persiapannya dan lain-lain dari penyelenggara gitu, tapi ternyata tidak mempengaruhi performa dari tim kita ya? Ya, ini kan terpaksa akhirnya harus memaklumi gitu ya persiapan serta yang disediakan oleh Panpel di Kamboja ya, panitia SEA Games di Kamboja. Tapi yang penting bagi pemain itu adalah mereka tidak merasa terganggu dengan kondisi seperti itu dan tampil di lapangan yang lapangannya cukup representatif sih kalau kita ngelihat dari layar kaca ya, karena saya juga nggak ke sana. Tapi sepanjang yang saya lihat di layar kaca lapangannya cukup bagus dan mungkin relatif nggak ada komplain ya soal lapangan. Kalau soal kamar ganti itu kan kamar ganti di stadion yang mungkin bukan stadion utamanya, karena kalau di stadion utamanya yang dipakai di final kemarin cukup representatif sih seperti itu. Nah kalau Bung Erwin ini hadir langsung kah atau seperti apa ketika pagelaran SEA Games kali ini? Sempat berbincang mungkin dengan para pemain? Enggak. Saya ada di Jakarta, tapi ada beberapa teman yang di kantor yang meliput ke sana gitu. Ada 2 orang dan cukup bisa menggambarkan suasana seperti apa di sana ya. Cukup bisa melaporkan seperti apa gitu di sana. Kemudian ini kalau kita simak juga di pertandingan terakhir di babak final ini sempat terjadi adu jotos begitulah, sempat ada ribut-ribut. Ini sebenarnya yang emosinya tidak terkendali itu memang dari tim Thailand kah apa dari tim Indonesia sebenarnya yang tidak bisa menerima keputusan wasit? Ya, kalau saya melihatnya kan itu diawali dari ketika Thailand berhasil menyamakan skor 2-2 ya. Dan pemain-pemain serta ofisialnya kan begitu ekspresif dan cenderung provokatif merayakan di area tim Indonesia gitu, bench tim Indonesia gitu. Itu kan hal yang sangat provokatif gitu dan memang ada beberapa orang yang terpancing dari tim Indonesia dan akhirnya terjadi kericuhan. Tapi setelah itu akhirnya tim Indonesia juga kan cukup terpancing ya, cukup terpancing emosi. Hanya saja saya melihat gini, mentalnya pemain-pemain ini cukup bagus ya. Kan nggak mudah ketika unggul 2-0 terus disamakan skornya 2-2 di menit-menit akhir menghadapi lawan yang selama ini sangat susah untuk dikalahkan, Thailand gitu kan ya. Kalau mentalnya nggak kuat itu kan bisa drop. Udah unggul 2-0, udah tiba-tiba mengira sama, pertandingan akan selesai, udah sempat selebrasi gitu ya. Ternyata malah kebobolan di menit-menit akhir gitu. Kalau mentalnya nggak kuat kan bisa loyo karena momentumnya itu ada di Thailand sebetulnya waktu mereka bisa menyamakan skor gitu. Dan satu lagi fisik pemain itu bisa dibilang patut diacungi jempol ya. Kita melihat bagaimana ketika di babak perpanjangan waktu pemain-pemain Thailand sudah lemas, terlepas dari mereka lebih banyak yang terkena kartu merah, tapi pemain-pemain Indonesia bisa tetap tampil Spartan dan bisa mencetak gol tambahan sampai 3 gitu dan akhirnya menang gitu. Jadi fisik, mental mereka sangat-sangat teruji di semifinal dan final.
Betul, kita aja yang menyaksikan gitu ya, udah 2-0 tiba-tiba jadi 2-2, waduh, udah mules-mules gitu kan ngelihatnya. Ternyata ini malah bisa menambah perolehan 3 gol lagi di perpanjangan waktu begitu. Artinya memang performanya bagus dan mentalnya juga bagus gitu ya. Iya, bisa digambarkan seperti itu ya. Cuman kan yang harus diingat bahwa ini momennya sudah lewat, arak-arakan oke lah gitu ya. Setelah 32 tahun nggak pernah dapat. Artinya ini hal yang wajar ya, arak-arakan dilakukan ya. Hal yang wajar, dan ini emas SEA Games ini setelah 32 tahun ini gelar Indonesia di yang membanggakan ya. Artinya Indonesia pernah jadi juara di turnamen-turnamen yang digelar selama rentang 32 tahun ini, tapi tidak seprestisius SEA Games ya. Ini kan hanya Asia Tenggara memang, tapi udah lama Indonesia nggak dapet gitu. Kalau sepak bola tuh kan kalau di Asia Tenggara kalau nggak Piala AFF, SEA Games gitu. Selebihnya itu ya nggak masuk hitungan yang prestisius gitu. Tapi dengan medali emas ini ya pantas lah untuk dirayakan arak-arakan gitu ya, biarin aja. Mungkin ada yang ada juga yang mencibir, alah orang cuma SEA Games saja kok kayak gitu. Tapi apakah ada yang menjamin kalau nggak ada arak-arakan ini timnasnya bisa tetap berhasil? Kalau nggak diarak gini, apakah ini berlebihan? Belum tentu juga, tapi ya biarin aja. Yang penting adalah bagaimana menyikapi setelah perayaan ini. Karena sekali lagi Indonesia masih punya kualifikasi Piala Asia U23. Ini mereka ini yang main di bulan September. Asian Games di Hangzhou bulan September juga. Mereka juga yang main. Asian Games terakhir 2018 Indonesia bisa lolos dari babak penyisihan masuk ke 16 besar. Waktu itu Indonesia jadi tuan rumah. Lolos penyisihan dan gugurnya di 16 besar, kalah adu penalti. Jadi ini arak-arakan ini setelah ini mudah-mudahan cepat selesai, pemain bisa lebih fokus lagi. Itu yang pertama untuk tim ini gitu. Tapi yang kedua adalah bagaimana PSSI dalam hal ini yang bertanggung jawab di sepak bola Indonesia tetap harus ingat bahwa kompetisi Indonesia itu masih jauh dari kata sempurna gitu ya. Di level senior Liga 1 masih ada tragedi Kanjuruhan tahun lalu. Terus di level junior, di level grassroots, kompetisinya ini on off. Bahkan bisa dibilang kurang gitu. Nah, ini kan kalau nggak ada kompetisi yang rutin, kompetisi liganya nggak rapi, nggak akan ada timnas seperti ini gitu. Jadi menurut saya ini bonus sebetulnya, bukan murni karena kompetisi yang rapi, terus pembinaan yang bagus, enggak. Karena masih banyak sekali PR dari PSSI. Jadi sekali lagi ini patut bonus SEA Games emas ini patut disyukuri. Oke lah arak-arakan, tapi jangan terlena karena masih jauh dari kata sempurna kompetisi Indonesia. Jadi dari internalnya sendiri ini masih perlu perbaikan, terutama juga salah satunya di Liga 1. Apa saja jadi perbaikan-perbaikan yang menurut Anda kemarin ini masih banyak kurangnya begitu? Yang pertama soal kepastian jadwal ya, yang kedua soal keamanan, karena kan soal keamanan akhirnya yang membuat kompetisi Indonesia ini tercoreng ya. Dengan kasus Kanjuruhan kemarin. Terus yang ketiga adalah bagaimana soal kualitas perangkat pertandingan. Ini kan juga pengaruh juga kualitas perangkat pertandingan untuk sebuah kompetisi. Lalu di belakangnya adalah bagaimana menyiapkan pemain-pemain yang ada di klub itu. Kalau mau ditarik lagi turunannya kan bagaimana kompetisi pemain-pemain mudanya, pemain-pemain yang usianya di bawah pemain senior ini, atau ada kompetisi U19-nya, kompetisi di bawahnya lagi ada lagi apa enggak. Terus pembinaan di level grassroots seperti apa gitu, karena pemain-pemain yang ada di kompetisi Liga 1, pemain-pemain di tim yang sekarang ini itu kan asalnya dari pemain muda gitu, dari pemain kecil. Nggak mungkin mereka langsung jadi pemain seperti ini kan, harus dibina dari kecil dengan baik gitu. Kalau misalnya dibina dengan baik aja belum tentu bisa juara, apalagi kalau nggak dibina dengan baik gitu kan. Jadi PR-nya masih banyak sekali lagi ini oke lah dirayain, tapi jangan terus-terusan dan akhirnya jadi lupa bahwa PR-nya masih banyak gitu. Oke, tadi kita udah ngebahas PR-nya yang banyak sekali soal pembinaan, kemudian juga untuk U19-nya. Bang Erwin melihat layar kaca juga, melihat seperti apa arak-arakannya ini, menyaksikan langsung juga? Iya. Oke, ya, melihat. Bagaimana pendapat Anda melihat arak-arakan ini, keramaian yang ada di sini dibandingkan dengan mungkin periode SEA Games sebelumnya ketika Indonesia juga meraih kemenangan? Ya, ini kan sebenarnya menggambarkan ya bahwa sepak bola ini olahraga yang pasti paling populer dimanapun gitu. Dan medali emas meskipun sekali lagi ini levelnya Asia Tenggara dan SEA Games bukan tim senior itu ya.
pemain-pemain U23 ya, U22 atau U23 ini mayoritas mereka. Tapi bagaimana masyarakat Indonesia di Jakarta ini menyambut tim setelah menjadi juara ini potret kebanggaan, potret hausnya masyarakat Indonesia yang terutama yang suka sepak bola, fans timnas gitu yang begitu merindukan gelar juara gitu ya. Gelar juara ini kan 32 tahun bukan waktu yang singkat gitu. Bahkan mungkin ini yang ikut arak-arakan waktu terakhir Indonesia meraih SEA Games ada banyak yang belum lahir juga kan. Saking lamanya Indonesia udah lama nggak meraih gelar di SEA Games medali emas ya. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin juga banyak anak-anak muda yang juga baru menjadi penggemar sepak bola saat ini begitu ya. Ya. Ini pemirsa, tim rombongan kita sudah sampai di Gatot Subroto. Ini ramai sekali, memang jalan ini ditutup ya. Memang difungsikan untuk arak-arakan dari timnas kita. Tujuan selanjutnya adalah dari Gatot Subroto. Tim iring-iringan akan melewati jalur Jenderal Sudirman. Ini banyak sekali para supporter sepak bola kita yang memberikan dukungan dan juga apresiasi bentuk kecintaannya kepada timnas Indonesia yang sudah meraih perolehan emas pada ajang SEA Games kemarin. Ini bendera dikibarkan, keriuhan juga terjadi. Kita lihat kondisinya tentu sampai saat ini dan kita doakan juga semoga selalu kondusif ya, tidak ada provokator di sini. Karena di sini memang tujuannya sama, satu, untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U22 dan juga U23 para pemain kita. Total ada 20 pemain kemarin di pagelaran SEA Games di Kamboja. Para petugas juga nampak sangat sigap sekali sejak pagi tadi mengawal proses arak-arakan yang mungkin akan berlangsung bisa sampai sore nanti. Karena masih ada beberapa urutan rangkaian acara lainnya. Nanti di Bundaran HI akan dilangsungkan acara karena sudah disiapkan panggung untuk para pemain kita. Kemudian juga dilanjutkan nanti menuju ke GBK. Di sana juga sudah ada panggung yang disiapkan untuk para pemain kita. Wah, ini menarik sekali. Para petugas ini ikut bersama dengan para iring-iringan bahkan hingga berjalan kaki. Padahal tadi rutenya juga sudah cukup jauh. Ada dari arah Fairmont di Senayan, kemudian ke Gedung Kemenpora, dan sekarang sudah berada di jalur Gatot Subroto. Memang ini perlu perhatian khusus dan juga para Forkopimda dari DKI Jakarta ini tentunya ini menjadi pengawalan khusus karena memang timnas Indonesia apalagi sepak bola ini menjadi olahraga nomor satunya warga Indonesia. Ya, ini kita lihat para pemain kita di sini. Kemudian juga ada kapten kita tentunya Rizky Ridho bersama dengan timnya. Para penjaga gawang, kemudian yang di sektor belakang, lini tengah dan juga lini depan. Ini teman-teman menyapa para supporternya dengan penuh kegembiraan. Yang tentunya puas sekali setelah berhasil memenangkan secara telak ya. Memenangkan atas Thailand 5-2 kemarin. Ini bus yang digunakan juga sangat baik sekali kondisinya. Wah, ramai sekali. Ini iring-iringan motor, tidak terhitung lagi berapa jumlahnya. Tadi kita lihat juga atlet-atlet kita dari cabang olahraga lain ikut serta. Jadi bukan hanya timnas sepak bola kita saja. Tadi mereka menunjukkan perolehan emas yang telah mereka dapat di ajang SEA Games. Memang banyak sekali total medali yang kita peroleh kemarin, ada 276 medali, 87 diantaranya adalah medali emas. Padahal targetnya hanya 60 hingga 69 saja medali emas yang ditargetkan oleh pemerintah. Nyatanya kita mendapatkan bonus hingga 87 medali emas. Selain cabang olahraga sepak bola, beberapa cabang olahraga lain juga memberikan
emas diantaranya adalah badminton. Badminton ini ada 4 emas. Kemudian cabang olahraga kickboxing mendapatkan 2 emas. Jet ski juga mendapatkan 1 emas. Ada juga cabang olahraga perahu tradisional, voli pantai putra, dan tentunya tim sepak bola putra. Ya, tim iring-iringan kita ini sudah sampai di Jalan Jenderal Sudirman, pemirsa. Tentunya kebahagiaan dan juga kepuasan karena telah melakukan perlombaan dan juga performa secara maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Kita patut mengapresiasi para atlet-atlet muda kita. Dan tentunya kita juga mengingatkan bahwa kedepannya di tahun ini juga masih banyak lomba-lomba lainnya, pertarungan-pertarungan lainnya yang perlu dipersiapkan di semua cabang olahraga. Kita harapkan bukan hanya sepak bola saja, tapi seluruh cabang olahraga lainnya bisa meningkatkan performanya di kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Indonesia di tahun ini berhasil masuk ke posisi ketiga, di mana posisi pertama diduduki oleh Vietnam, kemudian kedua Thailand. Indonesia di posisi ketiga dan di posisi keempat adalah tuan rumah Kamboja. Kalau kita lihat performa dari para tim kita, para atlet kita ini tidak perlu diragukan lagi. Mereka baru saja tiba malam tadi di hotel dan langsung beristirahat. Dan paginya sudah melakukan pawai untuk menemui Menteri Olahraga. Kemudian juga nanti akan bertemu dengan Presiden. Kita sudah akan bergabung ini, kita mau mendengarkan langsung laporan dari rekan kita yang berada di lokasi di JPO Sudirman. Sudah ada Faris Noval. Selamat pagi Faris, bagaimana suasana di sana Faris? Ya baik Prima dan juga pemirsa, untuk saat ini warga memang dari pagi tadi sudah menunggu kedatangan atau lewatnya pemain-pemain yang kontingen Indonesia yang mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Bahkan jembatan finish ini sudah dipenuhi oleh warga yang ingin melihat langsung atlet-atlet kebanggaan kita yang kemarin, khususnya atlet sepak bola Timnas U22 yang meraih medali emas usai mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Dan kabarnya nanti akan ada sekitar 20 bis yang lewat, di mana bis paling depan yang akan membawa pemain Timnas sepak bola U22, lalu di belakangnya diikuti oleh bis yang membawa tim basket putri, lalu sisanya mengikuti di belakang. Terdengar sudah ada yang menyanyikan Chance Indonesia dengan atribut-atribut Indonesia. Ada dari anak-anak sekolah, ini ada dari anak SMA 35, sekitar 250 murid yang turun ke jalan, yang sudah menunggu dari sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat tadi. Lalu juga memang Prima dan juga pemirsa, banyak sekali masyarakat yang sudah menunggu, bahkan dari pukul 7 lewat di saat tim saya sampai, mereka bahkan sudah antusias untuk merayakan kemenangan yang telah dinanti-nanti, khususnya di cabur sepak bola ini, kemenangan yang 32 tahun lamanya, dan melawan Thailand yang menjadi salah satu musuh bebuyutan Indonesia, khususnya di olahraga sepak bola. Meski Indonesia meraih posisi ketiga dalam SEA Games 2023 Kamboja, namun tetap masyarakat mendukung penuh, mengapresiasi tinggi, dan juga Menpora juga mengapresiasi tinggi. Inilah bentuk apresiasinya, ucapan terima kasihnya kepada para atlet-atlet kebanggaan kita. Dan terlihat sudah ramai sekali, dan jalanan tidak seramai tadi karena mungkin sudah di clearing area oleh pihak kepolisian, di mana memang sebanyak 275 polisi dikerahkan dan 66 dishub juga dikerahkan di berbagai titik yang menjadi alur atau perjalanan dari arak-arakan ini, yakni dari Fairmont sampai ke Bundaran HI dan sampai ke titik akhir di GBK. Sudah siap juga di sini ada marching band dari
Rumah Musik Jakarta, sekitar 100 orang anggotanya, yang nantinya pada saat rombongan lewat, marching band itu akan memutarkan lagu-lagu kebangsaan dan juga lagu-lagu untuk menghibur dan juga menyambut para atlet kontingen Indonesia yang telah memberikan 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 medali perunggu. Bahkan jumlah medali emas yang diraih kontingen Indonesia ini melampaui target yang ditetapkan oleh Menpora Dito, yaitu 60 medali emas. Sejumlah cabur juga mampu menjadi juara umum di SEA Games 2023. Ya, kita masih nantikan ini datangnya rombongan atlet-atlet kebanggaan Indonesia yang baru saja berkiprah di SEA Games 2023 Kamboja. Menurut kabar terakhir memang tadi sudah ada di Jalan Gatot Subroto, sedang memutar, nantinya akan memasuki Jalan Jenderal Sudirman dan melewati di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Jembatan Pinisi. Memang Prima dan juga pemirsa, yang membuat warga sangat antusias menunggu kehadiran atlet-atlet ini, khususnya timnas sepak bola, adalah kemenangan yang sangat kita tunggu, dan skornya juga sangat membuat kita puas akan performa dari kontingen Indonesia ini. 5-2, bukan skor yang kecil, bukan selisih yang kecil, itu selisih yang cukup besar untuk sekelas Thailand. Dan memang kemenangan ini merupakan salah satu perjalanan yang sempurna di ajang SEA Games ini, karena tim Garuda Muda Indonesia ini tidak menerima kekalahan dari awal laga sampai final. Jika kita berputar lagi ke belakang, kembali lagi ke belakang, Indonesia di grup A yang menjuarai grup A ini berhasil menyapu bersih Filipina dengan skor 3-0 di laga pertama grup A. Dilanjut dengan melibas Myanmar tanpa ampun, yakni dengan skor 5-0. Timor Leste pun juga menjadi korban dengan skor 3-0 tanpa balas di laga ketiga fase grup A. Lalu gawang Indonesia baru terobek saat melawan tuan rumah Kamboja, namun Garuda Muda tetap memenangkan pertandingan dengan skor tipis 2-1. Yang membuat timnas Indonesia menjadi juara grup di grup A yang dipertemukan oleh runner-up grup B, yakni Vietnam di semifinal. Dan Indonesia kembali lagi menang dengan Vietnam dengan skor 3-2 di waktu injury time. Ada sedikit-sedikit drama, namun Indonesia berhasil memenangkan pertandingan itu. Dan terakhir kemarin melawan Thailand, walau tensi sempat panas, tensi sempat tinggi, namun profesionalitas dijunjung tinggi dalam dunia olahraga khususnya, apalagi sudah sekelas SEA Games seperti ini. Maka panasnya hanya terjadi di lapangan, namun di luar tetap bersaudara. Junjung tinggi sportivitas. Itulah rasa bangga kita semua yang ada di sini, di Jembatan Pinisi ini, kepada seluruh atlet kontingen Indonesia yang sudah berjuang keras. Tidak peduli medali apa yang dibawa, namun Anda sudah mengharumkan nama Indonesia. Dan inilah bentuk apresiasi, bentuk terima kasih kita kepada teman-teman atlet kita, adik-adik kita, kakak kita, yang telah berjuang sepenuh tenaga dalam bersaing dengan negara-negara lain untuk mencapai target yang telah ditargetkan oleh Presiden dan juga Kemenpora. Dan alhamdulillah memang di luar dugaan, medali emas yang kita dapat di atas target yang sudah ditargetkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo, yakni 60 medali emas, dan kita berhasil mendapatkan di atasnya dan terdengar lagi ini warga yang berada di pinggir jalan Jenderal Sudirman sudah mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan oleh supporter Indonesia saat
tim Indonesia bermain, tak peduli panas, tak peduli terik matahari, tidak menyurutkan semangat dari para warga yang telah menunggu dari pagi tadi. Hingga saat ini masih setia menunggu, bahkan kalau yang saya pantau di sini, Prima dan juga pemirsa, banyak sekali yang masih memakai pakaian kantor, bahkan tasnya pun masih ada, berarti terlihat. Ini para pekerja kantoran pun menyempatkan waktunya di sini sebelum ke kantor, dan itu menarik. Itulah bukti dukungannya, apresiasinya terhadap kontingen Indonesia. Terlihat juga sejumlah petugas mengamankan sekitar 500 meter dari yang Anda lihat layar kaca saat ini. Mengamankan arus lalu lintas dan juga melancarkan rekayasa lalu lintas yang telah dibuat agar tidak terjadi kemacetan panjang, karena memang arak-arakan ini menggunakan 20 bis yang pastinya akan menyebabkan kepadatan kendaraan. 20 bis dan juga para supporter yang mengawal dengan sepeda motornya, bahkan mobil juga. Namun petugas gabungan, baik dari pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan, telah standby, telah turun di lapangan. Ada sekitar 275 polisi dikerahkan dan 66 anggota Dishub. Ya, baru saja Chance Indonesia dinyanyikan lagi untuk membakar semangat para warga yang masih menunggu, setia menunggu. Dari rombongan kontingen Indonesia yang tadi jika dilihat memang ada Erick Thohir, ada Coach Indra, dan masih banyak lagi pejabat-pejabat publik yang hadir ikut turut ke jalanan bersama dengan atlet-atlet dan juga para warga, para supporter. Tidak pandang bulu di sini, semua tujuannya sama. Semua tujuannya adalah selebrasi atas kemenangan Indonesia dan berhasil menempati posisi 3 di SEA Games 2023 Kamboja. Sementara demikian, kembali ke Anda Prima. Baik, terima kasih Faris Nova melaporkan langsung dari JPO Sudirman. Bung Erwin, tadi reporter kita sudah menyebutkan ada anak-anak sekolah di sana, kemudian ada tim marching band. Artinya ini para atlet kita, para juara kita ini sudah menjadi idola-idola baru bagi bibit-bibit muda nantinya Indonesia, Bung Erwin. Ya, satu hal positif yang bisa dilihat atau bisa diambil jadi pelajaran adalah ini kan role model ya. Kalau misalnya ada anak-anak yang datang atau lihat langsung ataupun nonton di TV, ini pahlawan-pahlawan ataupun peraih-peraih medali emas di ajang SEA Games ini kan mereka bisa menjadikan ini sebagai role model gitu, sebagai idola, dan mungkin kita patut berharap bahwa anak-anak yang melihat ini suatu saat bisa menjadi penerusnya gitu. Tapi yang harus diingat adalah gini, ini oke lah berhasil ya tim sepak bola, tapi saya mencoba untuk menyuarakan secara global ya, dalam tanda kutip keberhasilan Indonesia menempati posisi ketiga, dan tadi kan sudah disebut bahwa ini meraih medali emasnya melebihi target yang dicanangkan oleh pemerintah gitu ya, 60 sekian targetnya tapi dapatnya 87. Indonesia kalah dari dari Vietnam yang jadi juara umum dan Thailand. Tapi yang harus diingat adalah berapa medali emas Indonesia secara total ini kalau dipisahkan dengan cabur yang dipertandingkan di Olimpiade Prancis di Paris 2024. Indonesia ada di peringkat 4 loh. Kalah dari Vietnam, Thailand, dan Singapura. Kalau ini hitungannya adalah cabur yang dipertandingkan di Olimpiade Paris. Jadi yang harus diingat adalah SEA Games ini belakangan ini marwahnya sudah berubah gitu. Tuan rumah mengada-adakan olahraga yang mereka mendapatkan peluang emasnya lebih besar gitu. Dan yang harus diingat adalah SEA Games ini harusnya menjadi persiapan ya atlet untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Yang diincar adalah cabang yang dipertandingkan di Asian Games atau di Olimpiade gitu. Jadi cabang-cabang mother of sport seperti atletik, renang yang
sudah pasti dipertandingkan di Olimpiade. Ini yang harus diseriusi oleh Menpora, oleh pengelola induk-induk cabur itu. Jadi jangan terlena dengan kita meraih medali emas lebih dari target kok itu. Ya, tapi harus dipisahkan yang cabur dipertandingkan di Olimpiade ini berapa dari medali emas itu. Dan ternyata kita kalah dari Singapura yang negara kecil itu. Kalah dari Vietnam, kalah dari Thailand, kalah dari Singapura untuk cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, gitu. Masa kita kelasnya hanya SEA Games gitu yang diincar kan? Enggak sebetulnya. Yang diincar kan harusnya Asian Games atau Olimpiade gitu. Yang realistis aja, Olimpiade selama ini yang bisa menyumbangkan medali hanya 3 cabang olahraga, bulu tangkis, angkat besi, sama panahan. Mother of sportnya kita nggak pernah bisa meraih medali. Padahal kalau mau fokus di mother of sport, atletik, renang, panahan, senam itu medalinya banyak sekali gitu. Kalau kita nguasai itu aja, SEA Games juara kita. Oke, kalau misalnya di pertandingan kemarin di SEA Games dari cabang-cabang olahraga lain selain tadi sepak bola ya, yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, apa saja cabang olahraga yang perlu kita apresiasi perolehannya dari perolehan emas ataupun total dari jumlah medalinya? Yang menjadi juara umum di masing-masing cabur ya, misalnya pencak silat gitu ya. Tapi kan yang harus diingat, pencak silat kan belum tentu dimainin lagi di Asian Games, apalagi di Olimpiade. Itu tetap harus diapresiasi gitu. Tapi yang harus diapresiasi juga adalah yang mendapatkan emas di cabang-cabang yang dipertandingkan di Asian Games dan Olimpiade. Ada atletik ya, atletik kan dapat emas dari maraton, ya kan, estafet putra mendapatkan emas gitu ya. Lalu renang. Ini cabang-cabang yang harusnya menjadi fokus gitu bagi pengelola induk cabang olahraga dan terutama Menpora ya. Menpora. Jadi mother of sport yang seperti saya bilang tadi, panahan yang medalinya banyak dan pasti dipertandingkan di Olimpiade. Itu udah pasti harus menjadi fokus gitu. Tanpa mengecilkan cabur lain ya, tapi yang lebih fokus harus itu gitu. Angkat besi gitu ya. Bulu tangkis yang memang selama ini menjadi penyelamat Indonesia di Olimpiade gitu untuk mendapatkan medali gitu. Kan 2 cabur itu aja gitu yang selama beberapa Olimpiade ya. Kalau panahan kan 88 medali pertama di buat Indonesia. Tapi setelah itu kan bulu tangkis sama angkat besi. Itu juga harus menjadi fokus yang benar-benar utama gitu. Ya saya yakin karena track recordnya bagus ya, cabur-cabur itu fokusnya bagus gitu. Tapi kan yang harus diingat adalah bagaimana yang medalinya banyak gitu. Yang selama ini kita bahkan renang kalah dari Singapura. Singapura itu kan negara kecil gitu kan. Sumber daya atletnya kan jauh lebih banyak Indonesia. Bakat-bakatnya, perenang-perenangnya. Tapi bagaimana pengelolaannya di Indonesia, pembinaannya di Indonesia gitu. Singapura itu fokus untuk mengelola cabang-cabang yang memang dipertandingkan di level yang lebih tinggi dari SEA Games gitu. Contohnya renang gitu. Dan dari dulu Singapura itu selalu bagus kan renangnya kan. Oke, artinya kalau kita mau mengalahkan Singapura tadi, Vietnam, Thailand untuk cabang olahraga lain, ini perlu difokuskan ya. Apa saja tadi koreksinya kalau untuk cabang olahraga lain? Kalau tadi kan untuk sepak bola kita sudah memberikan koreksi untuk laga-laga selanjutnya dan juga diperbaiki semuanya misalnya Liga 1. Kalau cabang olahraga lain apa saja, Bung Erwin? Ya kurang lebih sama kan. Pembinaan olahraga itu kan sama sebetulnya kurang lebih ya. Bagaimana membina atlet di level grassroots itu nomor 1. Nomor 2 yang juga nggak kalah penting adalah bagaimana kompetisinya di dalam negeri. Karena kalau hanya latihan aja nggak ada kompetisi, ya atlet akan di situ-situ aja kemampuannya. Bagaimana latihannya, bagaimana latihan mereka di usia dini, bagaimana pemerintah ataupun induk cabur itu bikin kompetisi secara teratur. Jadi nggak cuman kalau mau ada turnamen atau multi event gitu terus baru ada seleksi, ada turnamennya, ada lombanya. Enggak, secara teratur, secara kontinu harus ada kompetisinya dan di level-level usia-usia yang memang mereka tepat gitu ya. Jadi misalnya dari U10 terus habis itu 15, 17 atau 18 nggak ada terus baru ada 20 itu juga nggak bisa matching pasti, nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, harus ada kontinu dan berjenjang yang rapi. Sebenarnya konsepnya seperti itu kan ya. Mirip-mirip lah gitu. Oke, kemudian kalau soal apresiasi yang diberikan, ini kabarnya ada bonus yang nilainya mencapai 275 miliar.
ini untuk para atlet, pelatih, asisten pelatih, para peraih emas. Ini tanggapan Anda gimana ngelihat bonus yang diberikan? Bagus, bagus dan patut diapresiasi karena kan atlet ini mengorbankan waktu yang banyak sekali untuk latihan, untuk mendapatkan medali itu. Dan untuk jadi juara itu kan nggak gampang. Di sepak bola yang juara ada 23 orang itu yang medali emasnya. Tapi kalau di cabur lain, renang dari segitu banyak orang yang tampil bertanding, hanya satu yang mendapatkan medali emas. Bagaimana yang nggak mendapatkan medali? Padahal mereka menghabiskan waktu latihan yang sama. Itu kan yang harus dipikirin gitu ya. Okay. Dan merujuk pada kata-kata Mas Bambang Nurdiansyah tadi gitu, bahwa bagaimana pemain yang atlet yang nggak mendapatkan medali, bagaimana atlet yang nggak ada turnamen secara rutin gitu. Kalau sepak bola ada turnamen rutinnya, bagaimana dengan atlet lain gitu, yang kompetisinya nggak seperti sepak bola gitu. Bagaimana nilai yang diberikan sekarang itu nggak stagnan, karena angkatannya Mas Bambang Nurdiansyah tahun 91 sampai sekarang masih mendapat tunjangan, mereka mendapatkan gelar juara di 91 itu mendapatkan uang dari pemerintah masih dapat. Tapi nilainya nilainya kalau dipakai di zaman sekarang itu udah nggak banyak lagi gitu kan, hanya berapa ratus ribu gitu. Mungkin waktu tahun 91 banyak gitu. Yang harus dipikirin kan itu, bagaimana tunjangan atau apresiasi yang diberikan itu tetap bisa dipergunakan secara layak gitu di masa-masa mendatang gitu. Okay. Atau apakah itu memberikan lapangan pekerjaan kepada atlet-atlet, karena kan mereka latihan habis untuk latihan untuk sekolahnya belum tentu bisa maksimal. Setelah masa atlet mereka ini berakhir, ya berapa sih umur mereka bisa aktif sebagai atlet dan mendapatkan pendapatan dari atlet itu? Setelah itu bagaimana? Kan itu yang harus dipikirin juga gitu sama pemerintah gitu. Baik. Bung Erwin dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita seperti apa mengenai perolehan SEA Games kemarin. Kemudian juga sudah ada narasumber saya yang lainnya, pengamat senior juga, jurnalis senior kita Bung Herdi Menkoto. Kita akan kembali sesaat lagi.